Pesan ini menjumpai Anda di ruang sunyi, di titik hening tempat hati beristirahat, setelah memberi segalanya yang ia miliki. Dari tempat itulah, semesta seakan menyaksikan perjalanan Anda. Ada cinta yang riuh dan mudah terlihat, namun ada pula cinta seperti milik Anda, tenang, setia, bertahan dalam diam, dan begitu murni hingga bahkan yang tak kasat mata, seolah berhenti sejenak untuk menyadarinya. Anda mencintai pasangan jiwa Anda, bukan dengan cara yang diajarkan dunia, melainkan dengan cara yang diingat oleh batin terdalam Anda. Anda tidak mencintai untuk memiliki, Anda mencintai untuk melindungi. Anda tidak mencintai untuk mengendalikan, Anda mencintai untuk memahami. Anda tidak mencintai demi lari dari kesepian, Anda mencintai karena satu jiwa mengenali jiwa lainnya. Cinta seperti itu tidak pernah luput dari perhatian, bukan di dunia ini, dan bukan pula di ranah yang lebih luas dari apa yang dapat dilihat. Inilah sebabnya perjalanan Anda memiliki bobot yang dalam. Bukan karena seberapa besar cinta yang Anda berikan, melainkan karena betapa dalamnya Anda tetap menghormati diri sendiri. Saat mencintai orang lain, Anda membawa cinta dengan rasa tanggung jawab. Anda menjaganya dengan kesabaran. Anda menahannya dengan kebijaksanaan. Bahkan ketika hati Anda ingin berbicara lebih lantang, Anda tahu kapan harus diam, kapan perlu melangkah mundur, kapan memberi ruang, dan kapan cukup memelihara energi cinta tanpa menuntut balasan apapun. Itu bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang dipilih dengan sadar. Banyak orang mencintai saat semuanya mudah, saat mereka diyakinkan, saat mereka dirayakan. Namun Anda mencintai dalam keheningan. Anda mencintai dalam penantian. Anda mencintai di tengah ketidakpastian dan tetap memilih martabat di atas keputusasaan. Cinta tidak dinilai dari kata-kata atau janji, melainkan dari keselarasan sikap dan niat. Dan keselarasan Anda tidak pernah goyah, bahkan ketika hati Anda bergetar. Itulah mengapa nama Anda seolah bergema di ruang-ruang yang tidak dapat Anda dengar. Anda dipilih bukan karena jalan Anda tanpa luka, melainkan karena batin Anda mampu menampung kedalaman, tanpa berubah menjadi pahit. Anda tidak mengeras saat disalahpahami. Anda tidak menjadi dingin saat Anda tidak segera dipilih. Anda tidak memilih balas dendam ketika ketulusan Anda dipertanyakan. Sebaliknya, Anda memilih ketenangan. Anda memilih kedewasaan emosional. Anda memilih memproses luka secara diam-diam, alih-alih mempertontonkan rasa sakit demi pengakuan. Itu adalah sikap yang jarang dimiliki banyak orang. Bukan penderitaan yang ditunjukkan dengan suara keras yang meninggalkan makna terdalam, melainkan ketahanan yang dijalani dengan tenang, dan ketahanan Anda membawa kasih tanpa kehilangan harga diri. Sebuah kualitas yang bahkan sering luput dari perhatian banyak orang. Anda mencintai pasangan jiwa Anda tanpa mencoba membentuk mereka sesuai harapan pribadi. Anda melihat mereka apa adanya dengan kekurangan, kebingungan, ketakutan, dan proses penyembuhan yang belum selesai. Namun Anda tetap memperlakukan mereka dengan kelembutan. Anda tidak memaksa mereka untuk segera berubah. Anda tidak mempermalukan keterlambatan mereka. Anda tidak menekan proses kesadaran mereka. Anda memilih memberi ruang. Cinta seperti itu terasa asing bagi banyak orang karena tidak datang dengan ikatan yang mengekang. Ia hadir bersama kebebasan. Dan kebebasan seringkali menakutkan bagi mereka yang masih belajar bagaimana cara bertahan. Meski demikian, Anda tidak menarik kasih Anda hanya karena tidak sepenuhnya dipahami. Anda membiarkannya hadir tanpa syarat, sambil tetap menjaga keseimbangan batin Anda sendiri. Ada sesuatu yang patut dicatat dari perjalanan Anda. Anda tidak pernah meninggalkan diri Anda sendiri. Bahkan saat mencintai dengan sangat dalam, Anda tetap mendengarkan suara batin ketika ia meminta Anda berhenti sejenak. Anda menghormati batasan diri, meski hati Anda ingin melanggarnya. Anda memilih menjauh dari situasi yang akan mengorbankan nilai diri Anda. Anda memilih diam daripada perdebatan. Anda memilih refleksi daripada reaksi. Anda memilih keyakinan batin daripada ketakutan. Itulah sebabnya cinta Anda menjadi bukti, bukan sekadar perasaan. Tidak semua orang mampu mencintai dengan cara seperti itu, karena cinta semacam ini menuntut kekuatan, bukan kelemahan. Ia menuntut pengenalan diri, bukan kehilangan diri dalam orang lain. Ada malam-malam ketika Anda membawa percakapan di dalam hati, tanpa pernah mengucapkannya. Malam-malam ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada semesta, tanpa menuntut jawaban. Malam-malam ketika Anda melepaskan kendali dan mempercayai waktu. Semua itu tidak berlalu sia-sia. Anda tidak meminta untuk memiliki. Anda meminta keselarasan. Anda tidak memohon untuk dipilih. Anda meminta kejujuran. Anda meminta apa yang memang seharusnya terjadi.
Anda meminta kejelasan, meski kejelasan itu berarti harus melepaskan. Dan permintaan itu saja sudah membedakan Anda dari banyak orang. Anda tidak terikat pada hasil. Anda berkomitmen pada integritas. Anda mencintai pasangan jiwa Anda dengan cara yang tidak berusaha menyelamatkan mereka, karena Anda memahami bahwa pemulihan tidak bisa dipaksakan. Anda tidak menjadikan diri Anda sebagai penyelamat. Anda memilih menjadi cermin. Anda memantulkan kejujuran, ketenangan, dan kedalaman emosi. Anda membiarkan mereka melihat diri mereka sendiri. Melalui cara Anda memperlakukan mereka, tanpa ceramah, tanpa tekanan. Itu adalah cara mencintai yang langka. Begitu jarang, hingga biasanya hanya ada dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Namun Anda membawanya dalam wujud yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Anda menyeimbangkan perasaan dengan kebijaksanaan. Anda menyeimbangkan kasih sayang dengan kesadaran. Anda menyeimbangkan harapan dengan realitas. Anda dipilih karena Anda memahami satu hal penting. Mencintai tidak berarti kehilangan diri sendiri. Anda memahami bahwa cinta bukan berarti menoleransi ketidakmenghargaan. Bukan berarti mengorbankan ketenangan batin. Maka ketika momen datang untuk menguji harga diri Anda melangkah mundur dengan anggun. Anda tidak runtuh. Anda tidak mengejar. Anda tidak menciptakan kekacauan. Anda percaya bahwa apa yang selaras tidak akan pernah menuntut Anda untuk meninggalkan jati diri Anda. Kepercayaan seperti itu sangat langka. Kepercayaan seperti itu bernilai tinggi. Dan kepercayaan itulah yang membuat perjalanan Anda begitu bermakna. Mungkin Anda belum sepenuhnya menyadarinya, namun cara Anda mencintai mengubah alur banyak hal. Ia melunakkan hati. Ia menanam benih kesadaran di ruang-ruang yang sebelumnya tertutup. Bahkan jika pasangan jiwa Anda belum sepenuhnya memahami cinta Anda saat itu, batin terdalam mereka mengenalinya. Batin selalu mengenali apa yang tulus. Ketika pikiran masih bingung, cinta Anda menjadi titik acuan, menjadi standar, menjadi ingatan sunyi yang akan mereka bawa saat suatu hari mereka siap mencintai dengan kedalaman yang sama. Yang membuat perjalanan ini begitu istimewa bukanlah romansa, melainkan tanggung jawab. Anda mencintai tanpa ego, tanpa pencitraan, tanpa rasa takut kehilangan diri sendiri. Perjalanan Anda bukan tentang membuktikan cinta, melainkan tentang mewujudkannya. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk memohon agar dipilih, karena sejak awal Anda sudah siap mengalami cinta dalam bentuk yang paling jujur. Entah jalan itu berlanjut bersama, atau berubah menjadi bentuk yang lebih tinggi, batin Anda tetap utuh, tanpa penyesalan. Anda melakukan apa yang memang perlu Anda lakukan. Anda mencintai dengan jujur. Anda mencintai dengan sadar. Anda mencintai dengan berani, dan itu dihargai oleh kehidupan itu sendiri. Ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah Anda. Karena mereka yang dipilih tidak kehilangan cinta, mereka mengangkatnya ke tingkat yang lebih matang. Seiring langkah ke depan, Anda akan mulai memahami mengapa hati Anda ditempa dengan kesabaran, mengapa diam Anda memiliki kekuatan, dan mengapa Anda dipercaya untuk memegang cinta yang tidak semua orang mampu menjaganya. Ada sesuatu yang bernilai dari cara Anda tetap mencintai, bahkan ketika kepastian belum hadir. Anda berdiri di titik di mana banyak orang lain akan menuntut kejelasan, label, atau jaminan. Namun Anda memilih ketenangan, dan dari sanalah kedewasaan cinta itu tumbuh. Namun, Anda memilih pemahaman daripada tekanan. Anda menyadari bahwa cinta yang tulus tidak pernah memaksa proses kesadaran seseorang. Anda menghormati waktu, bahkan ketika hati Anda telah siap jauh sebelum keadaan benar-benar selaras. Kesabaran itu bukan kelemahan, ia adalah kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran diri. Anda memahami bahwa memaksakan cinta hanya akan menciptakan penolakan, sementara memberi ruang justru melahirkan kejujuran. Ada keseimbangan yang Anda jaga dengan tenang, antara rindu dan kendali diri, antara hasrat dan martabat, antara harapan dan pijakan yang membumi. Keseimbangan itulah yang membuat perjalanan Anda berbeda. Anda merasakan segalanya dengan dalam, namun tidak pernah membiarkan emosi berubah menjadi kekacauan. Saat kebingungan muncul, Anda memilih menoleh ke dalam, bukan meluapkannya keluar. Anda merenung, bukan bereaksi. Anda memproses dengan sunyi, bukan memindahkan luka kepada orang lain. Disiplin batin seperti ini jarang dimiliki, karena banyak orang tanpa sadar menumpahkan luka mereka kepada sesama. Anda memilih membawa luka itu dengan penuh kehati-hatian.
Anda tidak menggunakan cinta sebagai alat tawar-menawar. Anda juga tidak menjadikan diam sebagai hukuman. Keheningan Anda adalah ruang mendengar suara hati dan kebijaksanaan batin. Keheningan itu bukan tanda ketidakhadiran, melainkan kekuatan yang matang. Ada saat-saat ketika hati Anda ingin bertanya, ingin menjelaskan, ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah sangat jelas di dalam diri. Namun ada kesadaran yang membimbing Anda untuk berhenti sejenak. Anda percaya bahwa jika sebuah hubungan memang nyata, ia tidak membutuhkan penjelasan yang terus-menerus. Anda percaya bahwa apa yang seharusnya terjadi akan menemukan jalannya sendiri tanpa paksaan. Kepercayaan itu tidak datang dengan mudah. Ia dibangun melalui penghargaan terhadap diri sendiri, kedewasaan emosional, dan pemahaman yang dalam tentang nilai diri Anda. Anda tidak menyamakan intensitas dengan keintiman. Anda tahu bahwa keintiman tumbuh dari rasa aman, bukan dari urgensi. Anda menjaga hubungan itu dengan tidak membebaninya. Dan pada saat yang sama, Anda juga menjaga diri Anda sendiri. Disitulah letak kekuatan cinta Anda. Anda tidak mentoleransi ketidakkonsistenan emosional hanya demi tetap terhubung. Anda tidak mengorbankan nilai hidup Anda demi dipilih. Anda memperhatikan pola. Anda mengamati perilaku. Anda mendengarkan getaran bukan alasan. Dan ketika sesuatu terasa tidak selaras, Anda memilih melangkah mundur, bukan berusaha memperbaiki dengan paksaan. Langkah mundur itu bukan penolakan. Ia adalah bentuk penghormatan kepada diri Anda sendiri dan kepada proses orang lain. Ada kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Anda menyadari bahwa cinta tidak dapat tumbuh di tempat di mana rasa takut memimpin. Karena itu, Anda memilih ketenangan. Anda memilih kehadiran yang membumi. Anda memilih hadir apa adanya, tanpa topeng. Anda tidak memainkan permainan demi mempertahankan perhatian. Anda tidak menahan kasih sayang untuk mendapatkan kendali. Anda tetap konsisten, bahkan ketika pihak lain berubah-ubah. Konsistensi itulah yang begitu jarang. Karena konsistensi dalam cinta memerlukan kestabilan emosi, dan kestabilan emosi lahir dari proses penyembuhan batin. Anda menjalani proses itu dengan sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, tanpa kebutuhan untuk dilihat. Anda mencintai dengan cara yang memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi manusia seutuhnya. Anda tidak mengidealkan mereka melampaui kenyataan. Anda tidak menempatkan mereka di atas singgasana yang kelak hanya akan runtuh. Anda melihat terang dan bayangan dan tetap memilih welas asih. Anda memahami bahwa kebingungan tidak selalu berarti ketiadaan rasa. Terkadang, itu adalah luka yang belum terselesaikan. Namun Anda juga memahami bahwa welas asih tidak berarti mengabaikan diri sendiri. Pemahaman itu bukanlah hal biasa. Ia lahir dari kedewasaan batin yang dalam. Kebijaksanaan seperti ini hanya layak dipegang oleh mereka yang tidak akan menyalahgunakannya. Ada hari-hari ketika jarak terasa lebih berat daripada kedekatan, ketika keheningan menimbulkan tanya di dalam benak Anda. Namun Anda tidak tenggelam. Anda tidak berasumsi. Anda membiarkan ruang mengungkapkan kebenaran. Anda membiarkan waktu berbicara. Anda percaya bahwa apa yang nyata akan bertahan dan apa yang tidak selaras akan luruh dengan sendirinya. Tingkat pengelolaan emosi seperti ini biasanya hanya dicapai setelah perjalanan yang panjang. Namun Anda membawanya secara alami, seolah batin Anda telah mengenalnya. Anda tidak pernah mencoba mengubah diri demi tetap relevan. Anda tidak pernah meredupkan cahaya diri hanya untuk menyesuaikan dengan bayangan orang lain. Anda tetap menjadi diri Anda, membumi, peka, dan cerdas secara emosional. Anda tidak mengejar kepastian karena Anda telah menenangkan diri sendiri. Anda tidak memohon untuk dipilih karena Anda telah memahami nilai diri Anda. Kesadaran diri itu menciptakan keteguhan batin yang tidak membutuhkan pengakuan luar. Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak bergantung pada pembenaran dari luar. Itulah tanda kedewasaan cinta. Bahkan ketika cinta terasa tidak utuh, Anda tidak membiarkan kepahitan mengisi hati Anda. Anda tidak berkata buruk. Anda tidak meracuni hubungan dengan rasa dendam. Anda memilih netralitas. Anda memilih keanggunan sikap. Anda memahami bahwa tidak semua keterhubungan harus dipaksakan menjadi bentuk tertentu, namun layak dihormati atas apa yang berhasil ia bangkitkan. Di dalam diri, Anda menghormati setiap pelajaran tanpa melekat pada hasil akhirnya.
Sikap melepaskan itu lahir dari kedewasaan, bukan keputusasaan. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan mempercayai bahwa ada keteraturan hidup yang bekerja melampaui kendali manusia. Anda mencintai pasangan jiwa Anda dengan cara yang memberi ruang bagi perubahan, bukan ketergantungan. Anda menginginkan mereka utuh, bukan terikat. Anda menginginkan mereka pulih, bukan bergantung. Niat seperti itu saja sudah mengangkat sebuah hubungan melampaui romansa biasa. Ia berubah menjadi perjalanan batin. Ia menjadi keselarasan nilai dan kesadaran. Cinta Anda hadir sebagai bentuk pengabdian yang sadar, bukan pengorbanan yang menghapus diri. Anda tidak kehilangan diri karena cinta. Anda justru bertumbuh melaluinya. Itulah sebabnya perjalanan Anda memiliki keteguhan. Bahkan ketika terasa tidak pasti, pilihan-pilihan sunyi yang Anda ambil, pengendalian diri yang Anda latih, serta rasa hormat yang Anda jaga, semuanya menciptakan dampak yang mungkin belum sepenuhnya Anda sadari. Bukan kedalaman emosi Anda yang menjadi hal paling menonjol, melainkan kecerdasan emosional yang Anda miliki. Anda mampu mencintai tanpa kehilangan kejernihan. Anda menolak meninggalkan diri Anda sendiri demi keterikatan. Saat Anda melangkah ke depan, ingatlah ini. Cinta Anda tidak pernah sia-sia, dan kisah Anda belum selesai. Kedalaman yang Anda bawa baru mulai memperlihatkan maknanya. Karena tidak semua pengalaman cinta hadir untuk melukai. Sebagian hadir untuk menyelaraskan seseorang dengan jati dirinya yang paling jujur. Ada perubahan sunyi yang terjadi ketika cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang dibawa dengan kesadaran. Anda memasuki perubahan itu tanpa benar-benar menyadari kapan ia dimulai. Ia bermula ketika Anda berhenti mempertanyakan mengapa segalanya terjadi dan mulai mendengarkan apa yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Cinta tidak meninggalkan Anda. Ia hanya berubah bentuk. Dan Anda cukup dewasa untuk menerima perubahan itu tanpa perlawanan. Banyak hati panik ketika cinta bergeser, namun hati Anda belajar tetap terbuka tanpa melekat. Kemampuan itu sendiri mencerminkan kedalaman pengalaman batin sebuah pemahaman tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan diri. Perlahan, Anda mulai menyadari bahwa emosi Anda tidak lagi menarik Anda ke dalam ekstrem. Anda mampu mengingat tanpa runtuh. Anda mampu merasakan tanpa tenggelam. Anda mampu peduli tanpa mengejar. Keseimbangan ini bukan kebetulan. Ia dibentuk melalui pengendalian diri, perenungan, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Anda memberi ruang bagi duka atas ketidakpastian tanpa melabelinya sebagai kegagalan. Anda membiarkan rasa rindu hadir tanpa mengubahnya menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Hal seperti ini tidak diajarkan oleh dunia. Kebijaksanaan itu tumbuh dari dalam diri, dari batin yang memahami waktu, lebih dalam daripada sekadar keterikatan. Ada saat-saat ketika keheningan menggantikan komunikasi. Dan alih-alih takut, Anda belajar membacanya. Anda memahami bahwa diam tidak selalu berarti ketiadaan. Terkadang, ia adalah proses. Terkadang, ia adalah perlindungan. Terkadang, ia menjadi cermin yang memperlihatkan hal-hal yang tak mampu diucapkan oleh kata-kata. Anda tidak mengisi keheningan dengan asumsi. Anda tidak menjadikannya senjata. Dengan rasa kesal, Anda hanya mengamatinya. Pengamatan itu menguatkan Anda. Anda menjadi seseorang yang merespons, bukan bereaksi. Seseorang yang mampu mendengarkan, lebih dari sekadar bunyi. Anda juga mulai menyadari betapa berharganya rasa aman secara emosional. Bagi diri Anda memahami bahwa cinta harus terasa tenang di dalam tubuh, bukan memicu kecemasan. Ia harus membumi, bukan mengguncang kestabilan batin. Dan ketika sesuatu berulang kali mengusik ketenangan Anda tidak lagi mengabaikan sinyal itu. Anda menghormatinya. Anda tidak mendramatisasi batasan diri. Anda tidak mengumumkan penarikan diri. Anda hanya menyesuaikan energi Anda. Penyesuaian yang tenang itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dan penghormatan diri adalah salah satu wujud cinta yang paling murni. Anda mulai melihat dengan jernih betapa besar usaha yang telah Anda berikan tanpa pernah menghitung balasan. Anda mencintai tanpa menakar hasil. Anda hadir tanpa jaminan. Namun Anda tidak merasa terkuras. Justru, Anda merasa berkembang. Disitulah Anda tahu bahwa cinta Anda nyata. Cinta yang nyata tidak menguras batin, melainkan menyingkapkannya. Bahkan ketika hasil akhirnya belum jelas, cinta yang tulus meninggalkan kebijaksanaan, bukan kepahitan. Dan setiap kali Anda memilih kebijaksanaan, ada percakapan-percakapan batin yang Anda lakukan dengan diri sendiri yang tak akan pernah diketahui siapapun. Percakapan saat Anda memilih.
untuk tidak mengirim pesan. Percakapan saat Anda memilih untuk tidak menjelaskan. Percakapan saat Anda memilih kesabaran daripada dorongan sesaat. Setiap momen itu menguatkan otoritas batin Anda. Anda berhenti mencari izin untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Anda berhenti meragukan intuisi Anda. Anda mempercayai diri sendiri. Kepercayaan itu menjadi jangkar Anda. Dan Anda pun memahami satu hal penting. Tidak setiap keterhubungan yang dalam ditakdirkan untuk bertahan dalam bentuk yang sama selamanya. Beberapa hubungan membangunkan bagian dalam diri Anda yang memang harus bertumbuh secara mandiri. Anda tidak melihatnya sebagai kehilangan. Anda memaknainya sebagai proses evolusi diri. Anda membiarkan cinta mengajari Anda, bukan menjebak Anda. Anda membiarkan kenangan hadir tanpa mengubahnya menjadi kerinduan yang menahan langkah. Anda membiarkan hati tetap lembut, tanpa harus terus melekat. Itulah alkimia emosional. Anda menjadi lebih hadir dalam hidup Anda sendiri. Anda tertawa tanpa rasa bersalah. Anda beristirahat tanpa ketakutan. Anda fokus tanpa gangguan. Anda berhenti memeriksa keadaan emosional orang lain dan mulai menghormati keadaan batin Anda sendiri. Perubahan itu mengembalikan kekuatan Anda bukan kekuatan atas siapapun, melainkan kekuatan di dalam diri Anda. Dan hanya kekuatan seperti itulah yang benar-benar bertahan. Anda belajar bahwa dipilih tidak selalu berarti dipertahankan. Terkadang, itu berarti dipersiapkan. Dipersenjatai untuk mencintai dengan lebih baik. Dipersenjatai untuk memilah dengan lebih jernih. Dipersenjatai untuk menerima sesuatu yang sepadan dengan kedalaman Anda, bukan yang terus mengujinya. Anda berhenti meromantisasi usaha yang tidak dibalas dengan kadar yang sama. Anda berhenti menyebut potensi pada sesuatu yang sesungguhnya hanyalah ketidakkonsistenan. Kejernihan ini tidak membuat Anda dingin. Ia membuat Anda tenang. Anda mulai menyadari bahwa empati dan batasan dapat berjalan berdampingan. Anda mampu memahami luka seseorang tanpa menjadikan diri Anda tempat pelarian bagi luka itu. Anda mampu peduli tanpa harus memikul. Anda mampu berempati tanpa menyerap. Itu adalah tanda kedewasaan emosional yang tidak banyak orang capai. Anda tidak lagi menyamakan empati dengan kewajiban. Anda memahami bahwa cinta harus saling hadir agar dapat bertahan. Ada hari-hari ketika ingatan tentang betapa dalamnya Anda pernah mencintai muncul kembali, bukan untuk menarik Anda ke masa lalu, melainkan untuk mengingatkan Anda pada kapasitas diri Anda sendiri. Anda tersenyum, bukan terhimpit rasa sakit. Anda merasa bangga, bukan menyesal. Anda menyadari bahwa cara Anda mencintai bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Ia adalah bukti kedalaman, keberanian, dan kecerdasan emosional Anda. Siapapun yang pernah bertemu dengan Anda membawa jejak itu, sadar atau tidak. Anda juga menjadi nyaman dengan ketidaktahuan tentang bagaimana kisah ini akan berakhir. Anda berhenti memaksakan penutupan. Anda berhenti menuntut kepastian. Anda mempercayai bahwa kejelasan akan datang dengan sendirinya ketika Anda berhenti mengejarnya. Pelepasan ini bukan sikap pasif. Ia membumi. Anda terus menjalani hidup dengan utuh, mencintai diri sendiri dengan kesadaran, dan tetap setia pada nilai-nilai yang Anda pegang. Anda tidak menghentikan hidup Anda hanya untuk menunggu keputusan orang lain. Anda belajar bahwa hati Anda bukanlah sesuatu yang rapuh. Ia lentur, namun tidak hancur. Ia mampu merasakan, namun tidak runtuh. Ia mampu mencintai, namun tidak menghilang. Kesadaran itu mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda tidak lagi takut untuk mencintai secara mendalam, karena Anda tahu bahwa Anda mampu menopang diri sendiri dalam hasil apapun yang terjadi. Cara Anda menjaga keterhubungan ini, cara Anda menghormatinya tanpa melekat, dan cara Anda menghormati diri sendiri tanpa menutup hati, semuanya membentuk Anda menjadi pribadi yang mencintai dari keutuhan. Anda tidak lagi ditentukan oleh hal-hal yang dulu terasa tidak pasti. Bukan oleh pertanyaan yang pernah menggantung, bukan oleh jeda yang dulu terasa menyakitkan, dan bukan pula oleh situasi yang membuat Anda meragukan diri sendiri. Kini, Anda ditentukan oleh siapa diri Anda, yang lahir dari semua pengalaman itu, dari malam-malam sunyi ketika Anda belajar duduk bersama perasaan sendiri, dari hari-hari panjang, ketika Anda memilih bertahan, tanpa harus mengeraskan hati, dari momen-momen rapuh ketika Anda menyadari bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan, melainkan dalam kemampuan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Versi diri Anda yang lahir dari sana adalah versi yang tidak lagi tergesa, tenang dalam caranya memandang hidup, sadar dalam setiap pilihan yang diambil, dan berpijak kuat bukan karena dunia selalu ramah, melainkan karena Anda akhirnya berdamai
dengan tanah tempat Anda berdiri. Anda tidak lagi mencari pegangan di luar diri. Anda menjadi pegangan itu sendiri. Cinta yang pernah Anda alami tidak menghancurkan Anda. Ia tidak mematahkan Anda seperti yang dulu sempat Anda takutkan. Ia tidak mencuri jati diri Anda. Ia tidak menjauhkan Anda dari diri sendiri. Cinta itu memurnikan Anda. Ia menyingkap bagian-bagian diri yang sebelumnya tertutup oleh harapan berlebihan. Ia mengikis ilusi yang tidak lagi sejalan dengan kebenaran batin Anda. Ia memperlihatkan dengan jujur apa yang bisa Anda berikan dan apa yang seharusnya tidak lagi Anda korbankan. Melalui cinta itu, Anda belajar membedakan antara memberi dan menghilang, antara bertahan dan memaksa, antara keterhubungan yang sehat dan keterikatan yang perlahan melemahkan diri. Itulah mengapa langkah Anda kini berlanjut dengan anggun. Bukan karena Anda tidak pernah terluka, melainkan karena Anda tidak membiarkan luka menjadi pusat dari perjalanan Anda. Keanggunan itu lahir dari hati yang tidak pahit, dari kesadaran yang tidak menyalahkan masa lalu, dari keberanian untuk tetap terbuka tanpa kehilangan batas. Karena hati seperti milik Anda tidak ditakdirkan untuk kehilangan cinta. Ia tidak diciptakan untuk kekosongan. Ia tidak diciptakan untuk ketakutan yang berkepanjangan. Ia ditakdirkan untuk bertumbuh melalui cinta, belajar darinya, dimurnikan olehnya, dan kemudian melangkah ke depan dengan kapasitas yang lebih luas, lebih kuat, bukan dalam arti keras, melainkan dalam kemampuan untuk tetap lembut, tanpa mudah goyah, lebih jernih, karena Anda tidak lagi melihat dari lensa harapan semata, tetapi dari pemahaman yang utuh, lebih berakar pada kebenaran diri, karena Anda tidak lagi hidup untuk menyesuaikan diri demi diterima, melainkan untuk hadir apa adanya, tanpa kehilangan nilai diri. Seiring Anda terus melangkah, sesuatu yang halus namun kuat mulai terjadi di dalam diri Anda. Perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia tidak selalu hadir dalam kata-kata besar. Ia tidak selalu diumumkan. Namun Anda merasakannya. Anda berhenti memikul beban penjelasan. Beban untuk selalu membuat orang lain mengerti. Beban untuk membenarkan setiap keputusan. Beban untuk menjelaskan mengapa Anda berubah, mengapa Anda melambat, mengapa Anda memilih berbeda dari sebelumnya. Anda tidak lagi merasa perlu membenarkan perasaan Anda, karena Anda tahu perasaan itu nyata, bahkan tanpa persetujuan siapapun. Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan ritme langkah Anda, karena Anda memahami bahwa setiap orang berjalan dengan waktunya sendiri. Anda tidak lagi merasa perlu meminta izin untuk menjaga batasan diri, karena Anda akhirnya mengerti bahwa batas bukanlah penolakan, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Anda memahami satu hal penting. Mereka yang benar-benar melihat Anda tidak membutuhkan penjelasan berulang. Mereka merasakan ketulusan Anda. Bahkan saat Anda diam, mereka memahami perubahan Anda tanpa harus Anda jabarkan panjang lebar. Mereka menghormati batas Anda tanpa merasa tersinggung olehnya, dan Anda juga memahami hal lain yang tidak kalah penting. Mereka yang tidak melihat Anda akan tetap salah paham. Bahkan setelah penjelasan terbaik sekalipun, kesadaran ini tidak membuat Anda sinis. Ia tidak membuat Anda dingin. Ia justru membuat Anda lebih jujur tentang kemana Anda ingin mengarahkan energi hidup Anda. Kesadaran ini membebaskan energi Anda. Anda tidak lagi menghabiskan tenaga emosional untuk berusaha dipahami oleh semua orang. Anda tidak lagi membiarkan hidup Anda ditarik ke arah yang melelahkan, hanya demi menjaga citra. Energi yang dulu habis untuk menjelaskan, kini kembali kepada Anda. Ia menjadi ruang. Ia menjadi napas. Ia menjadi kehadiran yang utuh. Anda menggunakan energi itu untuk merawat diri, untuk memperdalam kesadaran, untuk membangun hidup yang terasa sejajar dengan nilai batin Anda. Dan di titik ini, Anda menyadari bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk tidak lagi menjadikan konflik sebagai pusat identitas diri. Anda tidak menutup hati. Anda tidak menjauh dari kemungkinan, namun Anda juga tidak menyerahkan diri tanpa kejelasan dan keseimbangan. Anda berjalan ke depan dengan hati yang tetap terbuka, namun terjaga dari pola lama yang pernah menguras diri, terjaga dari kebutuhan untuk membuktikan nilai diri, terjaga dari dorongan untuk kehilangan diri, demi mempertahankan sesuatu yang belum tentu selaras. Dan dalam penjagaan itu, Anda tidak menjadi sempit, Anda justru menjadi lebih luas, karena kini Anda tahu siapa diri Anda, dan itu sudah cukup. Sebaliknya, Anda memilih tetap autentik, tenang, dan berakar pada kebenaran diri Anda. Anda mulai merasakan dunia batin Anda
menjadi lebih sunyi, bukan kosong, melainkan tertata. Pikiran Anda tidak lagi berlari tanpa henti. Ia tidak lagi melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, tidak lagi terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tak kunjung selesai. Ada jeda yang mulai terasa. Ada ruang di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya. Dan di ruang itulah, Anda mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya terasa asing. Emosi pun tidak lagi menuntut pelampiasan segera. Anda tidak lagi merasa harus bereaksi cepat, harus menjawab saat itu juga, harus mengambil keputusan sebelum perasaan benar-benar jernih. Dorongan untuk segera meluapkan segalanya perlahan mereda. Bukan karena emosi menghilang, melainkan karena Anda tidak lagi diperintah olehnya. Segalanya mulai bergerak dalam ritme yang alami, tidak dipercepat oleh ketakutan, tidak diperlambat oleh keraguan yang berlebihan. Hidup terasa menemukan nadanya sendiri, dan Anda akhirnya belajar menari mengikuti irama itu, tanpa harus memaksakan langkah. Ini bukan jarak emosional, bukan penarikan diri dari dunia, bukan bentuk pembekuan perasaan. Ini adalah keteraturan batin. Sebuah keadaan ketika emosi, pikiran, dan tubuh tidak lagi saling bertabrakan, tetapi mulai saling mendengar. Anda tidak mati rasa, Anda justru lebih hidup, karena kini setiap perasaan memiliki tempatnya sendiri. Anda belajar duduk bersama diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa harus mengisi keheningan dengan suara luar, tanpa harus mengalihkan perhatian agar tidak merasakan sesuatu. Anda hadir sepenuhnya, dengan napas yang disadari, dengan tubuh yang didengarkan, dengan batin yang tidak lagi dikejar-kejar. Anda belajar merasakan, tanpa harus selalu bertindak. Tidak setiap rasa harus direspons. Tidak setiap dorongan harus diikuti. Tidak setiap ketidaknyamanan harus segera dihilangkan. Anda memahami bahwa ada kebijaksanaan dalam menunggu, bahwa ada kejelasan yang hanya muncul ketika Anda memberi ruang bagi perasaan untuk berbicara dengan caranya sendiri. Keheningan itu perlahan menjadi ruang aman Anda, bukan ruang pelarian, bukan tempat untuk bersembunyi dari dunia, melainkan tempat kembali, tempat Anda menata ulang diri, tempat Anda menyentuh inti keberadaan, tanpa gangguan tuntutan luar. Di ruang itu, Anda tidak perlu menjadi siapapun. Anda tidak perlu tampil kuat. Anda tidak perlu menjelaskan apa-apa. Anda cukup ada. Dan keberadaan itu terasa cukup. Dari ruang itulah, cara pandang Anda menajam. Bukan karena Anda menjadi lebih curiga, melainkan karena Anda menjadi lebih sadar. Anda mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewat. Karena hidup dijalani terlalu cepat, Anda menjadi lebih peka terhadap pola-pola. Pola dalam hubungan, pola dalam reaksi, pola dalam pilihan yang berulang. Dan kepekaan itu tidak hanya tertuju pada orang lain, tetapi juga ke dalam diri Anda sendiri. Anda mulai mengenali apa yang memicu kegelisahan Anda. Bukan hanya peristiwa besarnya, tetapi juga detail-detail kecil yang selama ini diabaikan. Anda menyadari nada bicara tertentu yang membuat dada Anda menegang. Situasi tertentu yang selalu membuat energi Anda menurun. Pola komunikasi yang diam-diam menguras diri. Meski terlihat wajar dari luar, Anda juga mengenali apa yang menenangkan Anda. Hal-hal sederhana yang mungkin dulu terasa sepele. Ritme pagi yang pelan, keheningan sebelum tidur, percakapan yang jujur tanpa tuntutan. Anda memahami apa yang menguras energi Anda dan apa yang memulihkan Anda. Siapa yang membuat Anda merasa harus terus berjaga, dan siapa yang membuat Anda bisa bernapas tanpa usaha. Kesadaran ini tidak datang untuk menyalahkan. Ia datang untuk membimbing. Anda berhenti mengabaikan ketidaknyamanan demi mempertahankan keterhubungan. Anda tidak lagi menukar ketenangan batin dengan rasa diterima yang rapuh. Anda tidak lagi berkata tidak apa-apa, padahal tubuh Anda menolak. Anda berhenti menekan sinyal tubuh hanya untuk menjaga ketenangan semu. Anda berhenti memaksakan senyum ketika ada bagian diri yang lelah. Anda berhenti membungkam intuisi demi terlihat mudah diajak kompromi. Anda menyadari bahwa kedamaian yang dibangun di atas pengabaian diri bukanlah kedamaian sejati. Maka Anda memilih kedamaian dari dalam. Pilihan itu tidak selalu mudah. Kadang ia menuntut keberanian untuk berkata jujur. Kadang ia meminta Anda untuk berdiri sendiri lebih lama. Kadang ia berarti melepaskan dinamika lama yang terasa akrab namun tidak lagi sehat. Namun pilihan itu mengubah sepenuhnya cara Anda berhubungan dengan cinta. Anda tidak lagi mendekati cinta dari rasa lapar emosional. Anda tidak lagi mencari cinta untuk menenangkan kekacauan batin. Anda datang ke cinta sebagai diri yang utuh,
bukan sebagai seseorang yang berharap diselamatkan. Anda juga mulai menyadari betapa dalamnya Anda telah menghormati kemanusiaan orang lain. Anda tidak pernah menuntut kesempurnaan. Anda tidak mengharapkan mereka hadir tanpa luka. Anda memahami bahwa setiap orang datang dengan sejarahnya sendiri, dengan ketakutannya sendiri, dengan keterbatasannya sendiri. Anda menemui mereka di tempat mereka berada, bukan di tempat Anda berharap mereka seharusnya berada. Anda tidak memaksa pertumbuhan. Anda tidak mempercepat proses. Anda memberi ruang bagi mereka untuk menjadi manusia, sebagaimana Anda juga sedang belajar menjadi manusia. Namun seiring kedewasaan batin Anda tumbuh, Anda juga belajar satu hal penting: menghormati kemanusiaan orang lain tidak berarti mengabaikan kemanusiaan diri sendiri. Anda tetap empatik, namun tidak lagi mengorbankan batas. Anda tetap memahami, namun tidak lagi meniadakan kebutuhan diri. Anda tetap peduli, namun tidak lagi kehilangan diri dalam usaha mempertahankan keterhubungan. Di titik ini, cinta tidak lagi terasa seperti perjuangan. Ia terasa seperti pertemuan. Pertemuan antara dua kesadaran yang sama-sama bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dan Anda tahu, jika cinta itu memang selaras, ia tidak akan meminta Anda meninggalkan ketenangan yang telah Anda bangun dengan susah payah. Anda berjalan ke depan dengan langkah yang lebih lambat, namun lebih pasti, dengan hati yang terbuka, namun berakar, dengan kepekaan yang tajam, namun tetap lembut. Karena kini, Anda tahu bahwa kedamaian batin bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi dari segala hubungan yang layak diperjuangkan, tanpa penilaian, tanpa tekanan. Namun kini Anda memahami satu hal penting: menemui seseorang di titiknya tidak berarti Anda harus menetap di sana. Jika itu mengorbankan pertumbuhan diri Anda. Anda belajar bahwa cinta dapat penuh welas asih tanpa harus mengorbankan diri. Pelajaran itu menyatu dengan lembut tanpa kepahitan. Anda menjadi nyaman, memberi ruang tanpa dihantui, rasa ditinggalkan. Ruang tidak lagi terasa sebagai penolakan. Ia justru menghadirkan kejernihan. Ruang memberi Anda kesempatan untuk bernapas, berpikir, dan menyelaraskan kembali diri. Anda berhenti mengisi jarak dengan kekhawatiran. Anda berhenti menafsirkan jarak sebagai tanda kurangnya kepedulian. Anda membiarkan kenyataan berbicara apa adanya. Dan dengan itu, Anda merebut kembali netralitas emosional. Netralitas memiliki kekuatan karena ia menghapus ilusi. Ia menampilkan sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diharapkan. Ada momen-momen ketika hati Anda menyadari betapa jauhnya Anda telah bertumbuh melalui hubungan ini. Anda tidak merasa mengecil karena pernah mencintai dengan dalam. Anda justru merasa meluas. Anda merasa lebih bijaksana. Anda merasa lebih membumi dalam memahami kebutuhan emosional diri sendiri. Anda tidak lagi menyamakan intensitas dengan kedalaman. Anda tidak lagi mencampur-adukan kerinduan dengan keterhubungan. Anda memahami bahwa kedalaman menghadirkan rasa aman, bukan kecemasan. Kesadaran ini menggeser standar Anda tenang, namun tegas. Anda juga berhenti meromantisasi pergulatan emosional. Anda tidak lagi percaya bahwa cinta harus menyakitkan agar bermakna. Anda tidak lagi menganggap kesabaran sebagai kewajiban untuk menoleransi ketidakkonsistenan. Anda memahami bahwa kesabaran sejati juga berarti bersabar pada diri sendiri. Bersabar untuk menjauh dari hal-hal yang membingungkan. Bersabar menunggu sesuatu yang benar-benar selaras. Pemahaman ini menghadirkan kelegaan. Cinta mulai terasa sebagai sesuatu yang menopang sistem batin Anda, bukan mengguncangnya. Anda menjadi lebih selektif dalam menanamkan energi emosional, bukan karena menutup hati, melainkan karena menghargainya. Anda belajar bahwa ketersediaan emosional itu berharga. Anda belajar bahwa tidak semua orang berhak mengakses kedalaman diri Anda. Anda belajar bahwa kejelian bukanlah penghakiman. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Penghormatan terhadap diri sendiri membuat kehadiran Anda menjadi lebih berniat, lebih membumi, dan lebih tenang. Anda pun melepaskan dorongan untuk membuktikan ketulusan cinta Anda. Anda tidak lagi membutuhkan validasi. Anda tahu apa yang telah Anda berikan. Anda tahu bagaimana Anda hadir. Anda tahu bahwa niat Anda bersih. Keyakinan itu memberi Anda ketenangan. Anda berhenti memutar ulang momen-momen di dalam pikiran. Anda berhenti mempertanyakan, apakah Anda telah melakukan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Anda percaya bahwa apapun yang memang siap diterima, telah diterima, dan apapun yang belum siap diterima, bukanlah tanggung jawab Anda untuk dipaksakan.
Anda mulai menyadari bagaimana energi Anda memengaruhi orang lain, bahkan dalam diam. Anda memahami bahwa kehadiran Anda yang tenang, berbicara lebih lantang daripada kata-kata, bahwa kestabilan emosi Anda menciptakan rasa aman, bahwa konsistensi Anda meninggalkan kesan yang bertahan lama. Anda tidak perlu mengumumkan nilai diri Anda. Ia terasa, kesadaran ini tidak membesarkan ego Anda. Ia justru merendahkan hati. Ia mengingatkan Anda untuk tetap lembut terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Ada kalanya ingatan tentang keterhubungan itu muncul kembali dengan lembut, tanpa rasa sakit. Rasanya lebih seperti pengakuan sunyi daripada kerinduan. Anda tersenyum, bukan menghela napas. Anda merasakan rasa syukur, bukan nyeri. Anda memahami bahwa tidak semua keterhubungan hadir secara fisik untuk selamanya. Namun sebagian darinya meninggalkan jejak permanen dalam pertumbuhan diri Anda. Jejak itu bukan luka. Ia adalah penanda perubahan. Anda juga menjadi lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Anda tidak lagi menuntut jawaban segera. Anda tidak lagi mengejar kejelasan. Anda percaya bahwa kejelasan akan menampakkan diri ketika Anda berhenti menekannya. Kepercayaan ini membuat Anda lebih hadir dalam kehidupan Anda sendiri. Anda mulai berinvestasi pada diri Anda. Anda merawat rutinitas Anda. Anda menguatkan fondasi batin Anda. Cinta bagi Anda kini tidak lagi berdiri sebagai pusat yang menelan segalanya. Ia tidak lagi menjadi poros tunggal yang menentukan siapa diri Anda, bagaimana Anda bergerak, dan kemana arah hidup Anda melangkah. Cinta telah bergeser tempat. Ia kini menjadi sesuatu yang melengkapi hidup Anda, bukan sesuatu yang mendefinisikannya. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang, dari pengamatan sunyi, dari kelelahan yang akhirnya melahirkan kebijaksanaan. Ia tumbuh dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa ada masa di mana Anda terlalu menggantungkan makna hidup pada satu keterhubungan, satu harapan, satu kemungkinan. Kini, Anda tidak lagi hidup dari cinta. Anda hidup bersama cinta. Dan perbedaan itu terasa nyata di dalam tubuh, di dalam napas, di dalam cara Anda memandang hari-hari yang datang. Dunia emosional, Anda terasa lebih lapang. Bukan karena Anda kehilangan rasa, melainkan karena Anda tidak lagi terjebak di dalamnya. Lapang berarti Anda tidak lagi terkurung oleh satu emosi yang mendominasi. Anda bisa merasakan bahagia tanpa takut kehilangan. Anda bisa merasakan sedih tanpa tenggelam. Anda bisa merasakan rindu tanpa harus dikuasai olehnya. Di dalam kelapangan itu, Anda menemukan kemampuan baru, kemampuan untuk menampung berbagai kebenaran sekaligus. Anda memahami bahwa hidup jarang sekali hitam atau putih, bahwa satu pengalaman bisa mengandung makna yang saling bertolak belakang, dan keduanya tetap sah. Anda bisa mengakui bahwa suatu keterhubungan pernah begitu berarti, tanpa harus mengikatkan diri padanya. Anda bisa mengatakan, ini penting, tanpa harus menambahkan, dan harus tetap seperti ini selamanya. Anda belajar bahwa mengakui nilai bukan berarti mempertahankan bentuk. Anda bisa peduli tanpa harapan tersembunyi. Peduli yang tidak mengendap menjadi tuntutan. Peduli yang tidak diam-diam menunggu balasan. Peduli yang tidak membawa daftar ekspektasi di belakangnya. Peduli yang hadir karena ketulusan, bukan karena kebutuhan untuk diisi. Anda juga belajar mengingat tanpa kerinduan. Mengingat bukan lagi luka yang terbuka, melainkan arsip batin yang tersusun rapi. Kenangan tidak lagi menyeret Anda ke masa lalu. Ia hanya berdiri sebagai bukti bahwa Anda pernah hidup dengan penuh, pernah hadir dengan jujur, pernah mencintai dengan kesadaran terbaik yang Anda miliki saat itu. Kelapangan emosi ini terasa bahkan dalam napas Anda. Napas Anda tidak lagi pendek oleh kecemasan, tidak lagi berat oleh penyesalan, tidak lagi tersengal oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Anda bernapas lebih lega karena Anda tidak lagi hidup di antara kemungkinan yang tak kunjung terjadi. Anda hidup tanpa tarikan terus-menerus dari pertanyaan, bagaimana jika Anda berkata sesuatu yang berbeda? Bagaimana jika Anda bertahan sedikit lebih lama? Bagaimana jika Anda pergi lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan itu kini tidak lagi menguasai ruang batin Anda. Bukan karena Anda menemukan semua jawabannya, melainkan karena Anda berhenti menjadikan pertanyaan sebagai tempat tinggal. Anda berpijak pada apa yang ada, pada hari ini, pada langkah yang sedang Anda jalani, pada realitas yang dapat Anda sentuh, rasakan, dan hidupi. Dan dari pijakan inilah, satu pemahaman penting muncul dengan sangat jernih. Dipilih tidak selalu berarti bersatu. Selama ini,
Mungkin Anda atau banyak orang mengira bahwa dipilih selalu berujung pada kebersamaan, pada bentuk yang konkret, pada hubungan yang diakui dan terlihat, namun hidup mengajarkan sesuatu yang lebih halus. Terkadang, dipilih berarti dipersiapkan. Dipilih untuk bertumbuh, dipilih untuk matang, dipilih untuk belajar mencintai tanpa kehilangan diri. Persiapan ini bukan sesuatu yang glamor. Ia tidak selalu terasa menyenangkan. Seringkali ia sunyi, lambat, dan penuh jeda. Persiapan untuk menerima cinta yang menyambut Anda di titik diri Anda saat ini, bukan di versi lama Anda yang dulu masih belajar berdiri. Cinta yang tidak meminta Anda mengecil. Cinta yang tidak menuntut Anda berkorban secara berlebihan. Cinta yang tidak memancing luka lama untuk terbuka kembali. Persiapan ini membuat Anda lebih peka, lebih sadar, lebih selektif. Bukan karena takut, tetapi karena menghargai diri. Anda belajar mengenali konsistensi saat ia hadir. Bukan hanya konsistensi dalam kata, tetapi konsistensi dalam tindakan, dalam kehadiran, dalam usaha yang tidak timpang. Anda tidak lagi terpesona oleh intensitas yang meledak-ledak, namun cepat padam. Anda tidak lagi tertarik pada dinamika yang menguras emosi, namun minim kepastian. Anda mulai menghargai ritme yang stabil, perhatian yang berkelanjutan, upaya yang saling mengimbangi. Persiapan ini juga mengajarkan Anda untuk menghargai usaha yang seimbang tanpa mengorbankan diri. Anda tidak lagi merasa harus memberi lebih agar layak dicintai. Anda tidak lagi menganggap pengorbanan sebagai syarat utama kedalaman hubungan. Anda memahami bahwa cinta yang sehat tidak membuat Anda meninggalkan diri sendiri. Ia mengajak Anda hadir sepenuhnya, tanpa harus meniadakan kebutuhan, batasan, dan nilai pribadi. Dan yang terpenting, Anda tidak terburu-buru dalam proses persiapan ini. Anda tidak memaksa hidup untuk segera memberi jawaban. Anda tidak mendesak waktu agar mempercepat pertemuan. Anda tidak menjadikan kesendirian sebagai ancaman. Anda mempercayai proses ini. Kepercayaan itu tidak lahir dari kepastian, melainkan dari kedewasaan. Dari pengalaman bahwa segala sesuatu yang dipaksakan jarang berakhir dengan baik. Bahwa yang tumbuh secara alami selalu memiliki akar yang lebih kuat. Dan karena itu, Anda terus melangkah ke depan. Dengan hati yang tetap terbuka, namun terjaga. Terbuka untuk kemungkinan baru. Terbuka untuk kedalaman yang lebih sehat. Terbuka untuk cinta yang tidak menguras, melainkan menguatkan. Namun terjaga dari pola lama. Terjaga dari dorongan untuk kembali kehilangan diri. Terjaga dari kebutuhan untuk membuktikan nilai. Anda tidak menutup diri. Anda justru berdiri lebih utuh. Dan di sanalah cinta, pada akhirnya, menemukan tempatnya yang paling tepat. Bukan sebagai sesuatu yang menyelamatkan hidup Anda, melainkan sebagai sesuatu yang berjalan sejajar dengan Anda. Jika Anda masih berada di sini sampai detik ini, ambil satu napas perlahan. Bukan karena Anda harus, tetapi karena barangkali ada bagian dari pesan ini yang menyentuh sesuatu di dalam diri Anda. Ruang ini dibuat bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani. Bukan untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk memberi jeda. Di tengah dunia yang sering terlalu bising, jika kata-kata di channel ini pernah membuat Anda merasa lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri, atau lebih berani menghadapi proses hidup Anda, silakan subscribe. Bukan sekadar mengikuti channel, tetapi untuk tetap terhubung dalam perjalanan kesadaran dan pertumbuhan batin. Tekan like jika pesan ini terasa selaras, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai tanda bahwa energi ini sampai. Tulis di kolom komentar jika ada satu kalimat, satu perasaan, atau satu bagian dari perjalanan Anda yang ingin dibagikan. Ruang ini aman untuk kejujuran yang tenang. Dan jika Anda merasa pesan ini bukan hanya untuk Anda, bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin sedang membutuhkan pengingat bahwa mereka tidak sendiri dalam prosesnya. Tidak semua orang sedang mencari hiburan. Sebagian hanya sedang mencari makna. Jika Anda salah satunya, selamat datang. Mari berjalan bersama, pelan-pelan, dengan sadar